Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman podcast? Alhamdulillah kali ini di pertama konten saya bisa membawa konten baru yaitu tentang podcast. Di sini saya akan menyampaikan atau menyinggung sedikit tentang bagaimana cara kita itu membangun sikap pantang menyerah di podcast pertama kali saya. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel saya. Dan saya juga mau mengucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Mungkin teman-teman ketika pertama kali melihat YouTube saya itu banyak sekali konten-konten yang tidak beraturan. Karena nanti teman-teman bakal melihat banyak konten yang berbeda di video-video saya selanjutnya. Nah, sesuai dengan judul kali ini, saya ingin banget sharing sama teman-teman melalui podcast saya pertama kali ini. Dan itu akan membawa judul dimana judul ini itu saya akan menarik dari cerita atau kisah nyata dari teman saya. Sebelum memasuki judul, saya tuh pengen banget tanya sama teman-teman, kira-kira teman-teman tuh pernah gak sih merasakan yang namanya give up? Coba deh, saya mau tanya sama teman-teman, pernah gak pernah yang namanya merasakan give up? Bahkan give up itu bisa membuat teman-teman merasa down banget. Kira-kira apa solusi teman-teman ketika teman-teman mulai merasakan yang namanya give up? Hampir semua manusia itu pernah yang namanya merasakan give up. Tapi teman-teman perlu kita ingat, ketika kita mendapatkan atau mulai merasakan yang namanya give up, dimana kita harus mempunyai solusi tersebut agar kita bisa membangun sikap pantang menyerah dalam diri kita. Andai yang kita dapat ini adalah give up, tapi kita tidak bisa menemukan solusinya atau menemukan cara agar kita bisa bangkit dari give up ini, itu bisa membuat kita down banget. Apalagi ketika kita merasakan give up, itu selalu ada yang namanya efek kita itu selalu membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Padahal nih teman-teman, kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain dalam posisi kita give up, itu bukan malah membuat kita itu menjadi orang yang pantang menyerah, malah menjadikan kita itu semakin give up banget, itu dengan level yang semakin tinggi. Semua manusia pasti merasakan yang namanya give up. Tentu bukan hanya manusia seperti kita aja atau manusia biasa yang tidak memiliki mukjizat sama sekali, tapi Nabi pun yang memiliki mukjizat dan dimana mempunyai kelebihan. Bahkan Nabi pernah merasakan yang namanya give up. Kita ambil contoh dari Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah merasakan give up ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Ketika kaumnya tidak mau menerima dakwah dari Nabi Yunus, dan disitulah Nabi Yunus merasakan yang namanya give up dan down banget. Ketika Nabi Yunus naik kapal nih, tiba-tiba di perjalanan Nabi Yunus ditegur langsung oleh Allah, di mana Nabi Yunus langsung ditelan oleh ikan yang besar. Nah ini Nabi Yunus langsung diberi tegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengingatkan Nabi Yunus bahwa kamu jangan give up, bahwa kamu jangan pantang menyerah. Perjalananmu masih panjang di dunia ini, dan kamu harus melakukan progres dalam diri kamu. Sebenarnya kamu itu bisa, tapi kamu harus menumbuhkan sikap yang namanya pantang menyerah. Kamu cari kaum yang bisa menerima dakwah kamu. Nah, singkat ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, lantas apakah kita ini manusia biasa yang tidak mempunyai mukjizat
lalu kita harus berdiam diri atau hanya menanggung yang namanya give up. Justru kita manusia biasa yang tidak mempunyai mukjizat, kita harus juga bisa dong melawan give up ini dalam diri kita. Kita mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama adalah kita punya Tuhan. Pasti semua agama mengajarkan kita itu bagaimana caranya agar kita tuh menjadi manusia yang pantang banget sama kata-kata menyerah. Dan yang kedua, kita itu diberi kesehatan. Dan yang ketiga, kita itu punya akal. Nah, akal ini nih yang harus kita progres. Kita harus ubah mindset kita yang awalnya suka menyerah. Kita ubah mindset kita menjadi bahwa kita itu manusia yang layak dan berhak untuk mendapatkan apa yang kita mau tanpa harus menjadi orang yang give up, dikit-dikit give up. Mungkin give up itu boleh teman-teman, tapi jangan berlebihan, karena hal yang berlebihan itu tidak baik akhirnya. Dan di sini kita kan punya 3 hal tersebut. 3 hal tersebut itulah yang menjadi patokan untuk kita sendiri, bahwa hendaknya kita itu harus menjadi orang yang lebih bersyukur dan menjadikan bukti bahwa kita itu mampu untuk menjadi orang yang lebih semangat dan tidak pantang menyerah. Di sini teman-teman, saya tuh juga bisa merasakan yang namanya introspeksi diri dalam give up. Jadi podcast saya ini bukan hanya untuk teman-teman saja, tapi selebihnya adalah untuk saya sendiri, karena saya sendiri juga masih belajar dan perlu yang namanya ilmu. Dan saya akan mengambil kisah nyata dari teman saya, di mana teman-teman nantinya bisa mengambil manfaat atau nilai positif dari cerita ini. Di sini saya akan menceritakan teman saya, yaitu teman dekat saya. Dia itu sudah almarhumah. Dia meninggal masih dalam keadaan muda banget. Dimana teman saya ini meninggalkan jejak mimpi-mimpinya selama di dunia. Saya nggak perlu kasih tahu siapa namanya. Yang penting kalian bisa mengambil inspirasi dari cerita saya ini. Teman saya itu pernah cerita ke saya, dia itu punya mimpi yang banyak. Dia pengen kuliah di Universitas Indonesia, dia ingin menggapai cita-citanya, dia ingin menjadi seorang yang produktif. Banyak banget impiannya. Di tengah sela-sela impiannya tersebut, dia itu juga menanggung yang namanya beban. Beban ini tuh kalau saya rasa itu sangat sulit untuk pribadi saya sendiri. Apalagi untuk kita ini yang sering banget yang namanya give up. Kalau teman-teman tahu bahwa teman saya itu mengalami yang namanya penyakit, di mana penyakit ini itu diharuskan oleh dokter untuk lebih banyak beristirahat dan tidak banyak beban dalam pikiran maupun beban dalam tenaga. Bayangkan dong, dengan banyak banget mimpi yang ia harus capai, yang ia harus targetkan, tapi dia juga harus menanggung beban penyakitnya. Kalau teman tahu ini adalah penyakit lupus. Penyakit lupus ini dia tuh kayak gimana ya, aku menjelaskan itu secara dokter aku belum mampu karena aku sendiri gak punya ilmunya. Jadi teman-teman bisa searching di Google. Tapi yang aku tahu, penyakit lupus ini itu benar-benar kita itu diuji oleh 3 hal. Yang pertama, mental. Yang kedua, kesabaran. Dan yang ketiga, give up, atau yang namanya pantang menyerah. Yang pertama, kesabaran. Teman saya itu benar-benar sabar banget.
sabar banget dalam menghadapi penyakitnya. Dia itu nggak mau yang namanya menunjukkan rasa sakitnya kepada orang lain. Jadi biarkan dia yang menanggung rasa sakitnya. Sabar banget kan? Belum tentu kita bisa sabar dia. Mungkin dikit-dikit kita akan minta bantuan orang lain, dikit-dikit kita akan agak mengeluh sama penyakit kita. Tapi dia itu sabar banget, karena dia mempunyai mindset yang bagus. Mindsetnya dia itu cuma satu, walaupun aku sakit seperti ini, aku ingin terlihat seperti orang normal. Jadi dia itu ingin terlihat seperti teman-temannya yang normal. Jadi dia tidak merasa membawa beban penyakit ini. Itu adalah merupakan kesabaran yang sangat luar biasa, teman-teman. Dia menahan rasa sakitnya. Dia mencoba melakukan hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Dan dia bekerja keras untuk menggapai mimpinya dengan kesabaran. Bayangkan dong, ketika aku berada di dekat posisinya dia, aku merasa, ya Allah, ini loh kisah contoh yang nyata ada di depan mata aku. Malu banget kalau saya harus benar-benar give up di depan dia. Sedangkan dia sendiri yang harus menanggung derita penyakit yang namanya lupus dengan penuh kesabaran. Itu rasanya malu kalau saya harus give up di depan dia. Dan yang kedua adalah mental. Kalau mental kita lemah nih dalam menanggung penyakit ini, kita tuh bisa stres, teman-teman. Bawaannya itu murung aja. Dan kembali lagi yang sudah saya bilang tadi, yaitu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Mungkin kita akan mengatakan, ya Allah, kenapa penyakit ini diberikan kepada saya? Kenapa bukan kepada orang lain aja? Saya punya mimpi yang besar, ya Allah. Saya tidak kuat kalau menanggung penyakit ini. Tapi teman saya itu tidak pernah merasakan hal seperti itu. Jadi dia itu walaupun menanggung penyakitnya, dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dia tetap harus berjuang walaupun penyakitnya ini sepertinya kayak membatasi semua pergerakan dia. Tapi kembali lagi di mindsetnya dia, saya pasti bisa kok. Saya pasti bisa seperti orang-orang dan teman-teman yang lainnya. Bayangkan. Dan yang ketiga, teman-teman, teman aku itu pantang menyerah. Dia itu sangat pantang menyerah. Ketika saya dan teman saya di kelas, dia tuh benar-benar produktif banget. Malah yang sehat aja teman aku itu malah kadang ada yang bermalas-malasan. Dia sangat produktif banget. Sampai-sampai ketika dia mendapatkan tugas, dia nggak tahu cara mengerjakannya. Dia tuh cari orang yang benar-benar bisa mengerjakan soal ini untuk dia minta bantuin. Dan aku ngerasain hal itu ketika aku bersama dia. Dan dimana saya itu waktu saya kan SMA akuntansi. Nah kebetulan saya tuh tahu tentang basic akuntansi. Dan teman saya ini kurang tahu tentang akuntansi. Ketika dia minta bantuan ke saya mengajarin dia. Dan dia tuh sangat excited banget, sangat produktif, sangat benar-benar ya luar biasa menurut saya untuk dia itu menggapai cita-citanya mulai dari saat kuliah itu. Dan ketika saya tahu kalau teman saya itu dalam keadaan sakit pun dia tidak memperlihatkan, dan bahkan dia itu tidak menyerah sama sekali. Dia tetap mengikuti pelajaran dan dia tetap menyimak semua apa yang disampaikan oleh dosen. Ketika dia merasa bingung atau pusing, karena memang penyakit lupus ini
membuat orang itu cepat lelah dan pusing seperti itu. Dan pusingnya itu bukan pusing seperti biasa, pusingnya itu berat banget. Tapi dia nggak pernah nunjukin. Sebenarnya dia tuh sakit, saya tahu. Dan dia langsung minta ajarin saya mulu. Dan yang kedua adalah, sekalipun dia bisa salah satu pelajaran yang namanya itu Excel. Menurut saya dia tuh keren banget yang namanya Excel, cepet banget. Saya kelemahannya adalah di Excel. Ketika saya minta ajarin teman saya ini, luar biasa banget. Dia ngajarin yang gak bisa itu sangat excited banget. Dia mau berbagi. Dia mau berbagi tanpa harus melihat kondisinya dia. Kalau kalian tahu atau berada di posisi saya waktu itu, dia itu dalam keadaan yang sakit. Dia kuliah itu pasti merasakan yang namanya sakit, tapi dia gak pernah nunjukin. Ketika itu pas waktu kuliah, waktu Excel, aku minta bantuan dia. Dia ngajarin kita itu sangat pelan-pelan, sampai bener-bener saya tuh paham banget sama yang namanya Excel. Kemudian saya lupa, saking dianya itu gak pernah nunjukin sakitnya, saya lupa kalau dia itu pernah merasakan sakit yang namanya lupus. Terus teman aku minta tolong untuk minta kursi 1 buat dia duduk. Dan di situ saya tuh bener-bener kurang ngeh gitu loh sama sakitnya dia, karena dia itu gak nunjukin rasa sakitnya, sehingga saya pun merasa dia juga normal waktu itu. Padahal saya tahu dia tuh sakit. Akhirnya dia bilang ke saya, "Mi, boleh nggak minta kursi 1 gitu, badan saya udah sakit gitu, kepala saya juga pusing." Dan langsung saat itu juga saya kasihkan kursi saya. "Oh iya mbak, maaf nih," gitu kan. Saya kasih itu kursi sama dia. Dan dia tetap bantuin saya walaupun dalam keadaan sakit. Saya bilang, "Udah mbak, udah, jangan kalau masih sakit," gitu kan. Terus dia bilang, "Udah, gak apa-apa, lagian ada tempat duduk kok," gitu. Tanpa dia menyerah teman-teman, dia tetap lakukan aktivitas seperti biasa atau normalnya. Dan yang membuat saya shock adalah ketika waktu sholat berjamaah. Dengan sholat, dia itu pertama itu sama saya tuh tetap dalam keadaan yang tenang, masih ketawa, masih ya normal biasa lah. Dan ketika selesai sholat, dia kalau nggak salah mau sholat sunnah atau apa gitu, tiba-tiba ketika teman saya berdiri, dia langsung jatuh pingsan. Dan ternyata dia sudah menahan rasa sakitnya itu sejak tadi pagi kuliah, hingga dia itu tahan sampai akhirnya dia merasakan kesakitannya itu pas waktu maghrib. Di situ saya tuh kayak merasa shock banget. Shocknya itu bukan karena apa, karena dia tuh kuat banget dan dia itu benar-benar bisa melawan yang namanya give up-nya. Dan di situ saya langsung dong, selesai sholat semua, saya coba sampirin dia. Mukanya tuh pucat banget, saya tahu persis. Dan keadaan dia itu gimana ya, walaupun dia begitu, dia tetap berusaha menampakkan wajahnya ke teman-teman semua, tetap senyum. Dan waktu itu saya orangnya memang humoris kalau sama teman yang paling dekat gitu ya. Jadi saya tuh mencoba melawak aja sama dia. Saya lawak dia biar dia itu tidak terlalu merasakan sakitnya. Ya walaupun saya tahu itu sakit banget, walaupun saya tidak merasakan. Nah, di sini teman-teman, kita itu bisa ambil inti cerita bahwa kita itu sebagai manusia jangan terus kita tuh sebagai manusia jangan merasa bahwa diri kita itu yang paling give up banget di dunia ini.
kita itu masih punya Tuhan, kita masih bisa berdoa, ya kan? Kita masih punya badan yang sehat. Dengan doa kepada Tuhan, badan yang sehat, kita usaha dong. Dan kita punya akal bagaimana cara mengubah mindset kita yang awalnya give up menjadi orang yang bisa pantang menyerah dalam kehidupan ini. Mungkin kita gak bisa pungkirinya namanya give up, teman-teman. Tapi setidaknya kita tuh punya solusi dari give up ini. Gak hanya macet di sini aja. Karena kenapa? Karena perjalanan kita, hidup kita di dunia ini itu masih panjang. Dan untuk menjadi pemimpin dalam diri kita sendiri itu sangat perlu. Ketika untuk memimpin diri kita sendiri nih, kita udah lemah, give up aja. Bagaimana mau memimpin orang lain? Atau bagaimana kita ingin menjadi seorang pemimpin? Secara logika atau secara pikiran kita memang bisa. Karena kita ya pikirannya cuma halu-halu aja, bayangkan aja. Tapi kalau secara realita atau secara kenyataan itu susah banget teman-teman untuk diaplikasikan. Dan mungkin segini aja podcast saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman terinspirasi dari podcast saya ini. Dan mulai hari ini kita mulai belajar untuk bersama-sama bagaimana cara mencari solusi untuk membangkitkan rasa atau sifat pantang menyerah dalam diri kita. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.